Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidalillah wa musalliyan wa musalliman ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Alhamdulillah, Setuya Al-Quran hafizahumullah. Hari ini kita berkumpul kembali, bertemu kembali dalam rangka belajar bersama. Alhamdulillah, hari ini kita masuk di materi cara pengolahan program sorokan Al-Quran. Kalau kemarin, pertemuan kemarin kita belajar program sorokan program buku paket. Kalau buku paket kemarin kita ketahui bahwa dalam menuntaskan buku paket kita membutuhkan waktu 2 tahun 4 bulan, 2 tahun 4 bulan, karena di PBB itu memiliki 7 kelas, 6 kelas jilid dan 1 kelas juz amma yang kemarin. Dari PBB itu program buku paket bisa dituntaskan secara sempurna dalam waktu 2 tahun 4 bulan, karena setiap jilid, setiap kelas dituntaskan dalam waktu 4 bulan. 4 bulan kali 7 nanti ketemunya nanti 2 tahun 4 bulan. Kita masuk program sorokan Al-Quran sekarang. Program sorokan Al-Quran beda dengan yang di jilid. Kalau program sorokan Al-Quran ditempuh dalam waktu 3 tahun 4 bulan. Karena satu mushaf Al-Quran dibagi menjadi 10 kelas, PSI 1 sampai PSI 10. PSI 1 sampai PSI 10. Maka membutuhkan waktu tadi 3 tahun 4 bulan. 3 tahun 4 bulan. Dari PSI 1 sampai PSI 10. Nanti batasannya mana? Itu nanti kita jelaskan bersama-sama. Yang jelas bedanya di PBB yang pertama dengan PSI adalah kalau PBB kelasnya ada 7, kalau PSI kelasnya ada 10. Tiap kelas membutuhkan waktu 4 bulan. Nah, tinggal dikali 4 kali 7, 4 kali 10. Selanjutnya pengolahan kelas sekarang dari sistem bacaan program sorokan Al-Quran yang kemarin sempat disampaikan oleh Yehuda, sudah dicontohkan tahqiq itu bagaimana, tartil, tadwir sama hadir kemarin sama Yehuda. Kemarin Yehuda langsungnya hadir, kebetulan kami ada di Pasuruan, di sana ada tasheh ujian. Ini teman-teman guru Al-Quran metode An-Nahdiyah di Pasuruan sana, Pandaan. Hadir di sana sehingga kita tidak bisa hadir di sini. Kemarin alokasi waktu di program buku paket dibagi menjadi 3. 1 tutorial pertama, durasi waktunya 20 menit. Yang kedua privat individual 30 menit ujian harian, dan 10 menit sebagai pengulasan atau yang kita sebut tutorial kedua. 20, 30, 10. Karena 1 kali tatap muka metode An-Nahdiyah
membutuhkan waktu 60 menit atau satu jam dibaginya 3 kalau program buku paket. Tapi kalau program sorokan Al-Quran, karena yang makrotnya yang dibaca itu lebih banyak sehingga membutuhkan waktu yang lebih banyak dan kita takdirkan. Oke. PBB materi yang sekarang kita bacakan dalam masa 20 menit, 30 menit selanjutnya disetorkan, para santri menyetorkan bacanya kepada kita. Itu program buku paket. Tapi kalau program sorokan Al-Quran, materi yang sekarang dibacakan dibawa pulang dipelajari oleh para santri, besok baru disertorkan. Sehingga alokasi waktu yang ada di program sorokan Al-Quran adalah yang pertama langsung masuk di privat individual, membutuhkan waktu 30 menit, 30 menit privat individual. Kemudian 15 menit menyampaikan materi baru, dan 15 menit setelahnya pengulasan materi atau pendalaman materi. Jadi di situ ada tutorial pertama 15, tutorial kedua 15 menit. Sehingga di total 30, 15, 15. Nah, kalau perbedaannya di situ. PBB, PSI sama-sama membutuhkan waktu berapa menit? 60 menit. Nah, 60 menit itu dibagi menjadi, kalau PBB tutorial pertama 20 menit, privat individual 30 menit, tutorial kedua 10 menit. Kalau PSI masuk di privat individual 30 menit, tutorial pertama 15 menit, tutorial kedua 15 menit. Ini perbedaan pembagian waktu atau alokasi waktu di metode Anania. PBB 20, 30, 10. Tapi kalau PSI 30, 15, 15. Nah, tiap tatap muka kita maksimalkan waktu, karena sekarang adalah program sorokan Al-Quran. Nanti kita pahami di sini, karena waktu pertama ini langsung privat individual. Terus bagaimana hari pertamanya? Hari pertama, khusus hari pertama, guru yang pertama yang dilaksanakan adalah orientasi, kemudian membacakan materi baru, membacakan materi baru, kemudian besok baru disetorkan. Jadi yang pertama adalah orientasi, pengenalan, penyampaian materi. Artinya program sorokan Al-Quran itu bedanya apa dengan PBB itu harus kita pahami dulu. Jangan sampai mereka merasa terbebani dengan materi yang ada di program sorokan Al-Quran. Karena program sorokan Al-Quran itu materinya banyak, lebih berat daripada program buku paket. Sehingga kita awalkan
30 menit. Ya. Pendalamannya di mana? Kita butuh yang namanya tutorial pertama ini adalah penyampaian materi baru. Oke. Kalau hari pertama ini untuk orientasi, pengenalan, penyampaian dan seterusnya di 30 menit dan membacakan materi pertama kali, ya. Kemudian pengulasan materi agar besok hari kedua dan seterusnya melaksanakan privat individual, baru menyampaikan materi baru lagi, ya, yang baru, kemudian pendalaman materi. Nah, ini sirkulasi pengolahan kelas yang ada di program Sorokan Al-Quran. Beda. Jangan sampai hari ini dibacakan, hari itu juga distorkan. Hasilnya bagaimana? Kurang maksimal. Akhirnya jenengan emosi. Dari jilid kan sedikit-sedikit. Kemudian kita tuntut hari ini mereka harus bisa membaca Al-Quran sesuai dengan bacaan kita. Tidak mungkin. Karena mereka butuh upaya untuk membentuk, butuh waktu lama. Sehingga kita kasihkan ini yang 11 kali dibaca itu kita pindah. Yang semula kita sampaikan, kita baca 11 kali di tutorial pertama, kita sampaikan kepada peserta didik untuk dibaca 11 kali di rumah bersama orang tua. Nah, ini yang berbeda. Biasanya kita tidak pernah menyampaikan yang itu di rumah belajar itu saja. Tapi kalau di PSG diusahakan dibaca berapa? 11 kali bersama siapa? Orang tua. Orang tua kita libatkan. Nah, jam pertama. Jam pertama. Nathan. Pastinya nanti alokasi waktu itu kenapa langsung privat itu bagaimana teknisnya? Dimulai dengan dibaca bersama-sama dulu, tidak langsung ayo dibaca satu-satu, jangan. Mungkin saja kemarin ada yang belum bisa atau sempat tidak masuk di situ, maka hari ini kita baca bersama-sama. Minimal yang kemarin makdur juga tahu bacaan, batasan dan seterusnya. Pun lagi ngapunten, dalam menuntaskan materi ini kita harus dibantu dengan buku instrumen pembelajaran yang biasanya kita pakai adalah buku prestasi. Sampun memakai untuk prestasi. Kalau dulu prestasinya kosong, kita yang isi dari mulai nol, dan sekarang sudah mulai ada. Ini ada buku prestasi PSG 1 sampai PSG 10 dikelompokkan menjadi 5. Di sini ada batasannya, kita tinggal kasih nilai dan tanggal. Mboten bisa kasih batasan ayat berapa sampai berapa, tidak. Kalau dulu banget waktu itu sebelum 2003 itu sempat kita disampaikan oleh tutor kita bahwa program Sorokan Al-Quran dituntaskan dalam masa atau waktu 3 tahun. Tahun pertama 5 juz, tahun kedua 10 juz, tahun ketiga 15 juz. Dulu kita tidak tahu ini dituntaskan sampai mana, batasannya hari 1 dan hari berikutnya itu sampai mana, tidak ada. Yang jelas kita dikasih PR 30 juz dituntaskan dalam waktu 3 tahun, itu saja. Sehingga kita musyawarah bersama dengan pusat dan kita wujudkan yang namanya buku prestasi yang sudah ada batasannya. Nah, nanti ada di situ. Sama gitu ya. Nah, ini sebagai prolog dulu, nanti sebelum kita masuk materi ya. Nah, yang jelas itu yang menjadi pembeda antara PBB dan PSG. Satu adalah alokasi waktu. Nomor 2, masa
penuntasan program ini juga berbeda. Kalau PBB dituntaskan dalam waktu 2 tahun 4 bulan, kalau PSI 3 tahun 4 bulan. Kira-kira santri kita masuk di TK masuk, berarti tidak sampai kelas 5 selesai sudah khatam Al-Quran. Kita butuh hanya kelas 4 mungkin kelas 4 akhir itu insya Allah bisa insya Allah bisa. Kadang ini start masuknya dia, kalau masuknya kelas 3 jangan dipaksakan nanti kelas 6 hatam ini juga kesulitan. Tapi kita ada sistem yang namanya akselerasi. Ada akselerasi itu ada. Kalau waktunya kelas 3, dia kelas 3 itu seharusnya sudah PSI lah, dia kok dimasukkan program buku paket, kita harus melaksanakan secara akselerasi. Insya Allah mereka mampu. Yang sedianya 1 jilid 4 bulan mungkin kita rampingkan, bisa saja jadi 1 bulan. Mutasi dari mutasi lain. Tuntas lah itu yang mencepat jadi solusi apalagi yang gencarnya sekarang lulus kelas 6 harus memiliki syahadah Al-Quran agar menjadi persyaratan masuk di jenjang seterusnya. Ini juga ada di Jombang bagaimana keadaannya. Kalau di Samang nah kalau itu kita tuntut mereka masuk di kelas 5, kelas 6 harus khatam Al-Quran. Upaya kita bagaimana yang pertanyaannya. Nah itu akhirnya kita laksanakan akselerasi sama Nah dalam mempraktekkan program sorokan Al-Quran, sistem baca yang kita gunakan dalam program sorokan Al-Quran yang pertama adalah sistem tahqiq. PSI berapa? PSI ngapunten, kita sampaikan tadi PSI itu singkatan dari program sorokan Al-Quran. Al-Quran 30 juz dituntaskan atau dibagi menjadi 10 PSI atau kelasnya tadi. Tahqiq kita terapkan, baca tahqiq itu dari PSI 1 sampai PSI 3. Berapa tahun berarti? 1 tahun. Karena 1 tahun 3 kali ujian. Kelihatan PSI 1 sampai PSI 3 kita sistem baca yang kita pakai adalah tahqiq. Kemarin bagaimana yang diajarin sama Yehuda kemarin? Baca tahqiq. Tawad 1 2 3. Ulangi lagi 1 2 3. Tahqiq itu artinya membaca dengan sebenar-benarnya, sesempurna mungkin, senyata-nyatanya. Tahqiq itu nyata. Tadi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang seperti itu jangan tergesa-gesa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu temponya tadwir, nah bacanya pelan karena ini anak-anak masih tahap pemula. Setelah juz amma jilid juz amma baru PSI. Dari bacanya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu namanya sistem baca tahqiq dari PSI 1 sampai PSI 3. Nah, kalau kita di sini PSI 1 dan 3 ini adalah modal pertama kita membentuk kualitas artikulasi baca para santri. Ini di PSI ini. PSI 1, 2 dan 3 ini di tahun pertama.
Batasannya berapa? Kalau PSI 1, 2, dan 3 yang kita sampaikan hanya 2 juz. Tahun pertama mematangkan bacaan peserta didik kita, cuma 2 juz saja yang dalam 1 tahun pertama. Kita pakai tahqiq. Dari bacanya yang bagus nanti. Alif lam mim. Dibenarkan. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Bacanya dibenarkan sepenuhnya. Makhraj sifat dipenuhkan semua. Ahkamul huruf sifat yang ghairul lazimah atau sifat baru aridiyah juga kita kenalkan pada mereka dengan sebenar-benarnya. Jangan sampai pertama masuk di PSI langsung dikasih irama. Kualitas artikulasinya saya yakin akan berkurang. Tidak bisa sempurna. Jenengan membaca dengan tahqiq, ta'awud umpama dengan irama, nanti ada yang berkurang sudah. Batasannya itu sudah berkurang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulangi lagi ya, ta'awud bersama-sama 1 2 3. Masuk irama, A-nya sudah A-nya itu dibaca dengan menggema, dengan ditafkiman. Ini tidak boleh ya. Biasanya kita setat mulai irama, biasanya suaranya kepinginnya suaranya dibesarkan ya. Hati-hati, hamzah dimanapun ia berada, di permulaan, tengah, akhir, hidup, mati, fathah, kasroh, dhammah, dimanapun ia berada, dia selalu dibaca tipis, tidak boleh ditebalkan. Tidak boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nada turun ini ya. Coba ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ketika tahqiq coba dilafalkan 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hati-hati tahqiq waktu kita nguji di Pasuruan kemarin Bu nggih. Tahqiq itu bacanya pakai ketukan ini tahqiq. Kalau di Pasuruan nggih ngapunten. Dari ketika tasbih kula sing uji dewi ngene ku nggih ngapunten bacanya a'udzu billah. Ketika besok kita tasbih nggih membacanya tahqiq dia dibaca dengan ketukan nanti dikurangi. Loh. Nah, makanya ini harus kemarin terus saya Huda wis wingi wis tak ajarin, wis tak kenal antara tahqiq dan tartil, hadir dan tadwir itu ya sudah dikenalkan sama Yehuda. Nah, kita kuatkan lagi, ini persiapan. Tahqiq dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 1 2 3. Syai, tidak boleh syai. Bacaan len itu lentur, lembut. Hati-hati, gak boleh syai, jangan diimalahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Kalau di sana bacanya jim, punyainya bacanya jim berobos. Ya hati-hati ya.
Kalau kita di Jombang itu Masya Allah luar biasa, bayang jimnya, jaharnya, sidahnya dapat. Okay. Jangan janji jubaju janjing jun janjing jun 1 2 3 dapat. Okay. Kalau di sana janjin berobos. Nah, di sini dapat bagus. Ya, ingat program Sorokan Al-Qur'an PSI 1 sampai 3 tahun pertama masih menggunakan sistem baca tahqiq. Nah, sekarang tahun kedua. Ya, tahun kedua yang digunakan adalah sistem baca tartil PSI 4 sampai PSI 6. Nah, iramanya bisa nahawan, bisara, diharga, sika, bayati, terserah jenengan. Cuma yang dibomingkan di pusat, yang distandarkan adalah ragu irama nahawan. Tadi ustazah tadi luar biasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya tadi langsung nyaut luar biasa teman ya. Coba artil yang kita baca biasa saja ya, belajar tadi loh ya. A'udzu 2 3. A'udzu billah, lepas ya 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ingat kemarin pernah kami sampaikan ketika ada pengidhoman hir kasroh ro sukun hir dadak setelahnya roh tafkim ngaten niku dawe Yai Fatoni Jombang Yai Muhammad Fatoni Jombang niku LC Profesor Fatoni itu beliau dawake dari sana, dari Mekah, dari Arab itu wajib ditafhimkan karena ada pengidhoman. Harusnya Bismillahirrahmanirrahim langsung diidhamkan karena idham kan harus dilebur yang digunakan makhraj huruf yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim langsung hiu boleh maju bibirnya karena orang Jawa memudahkan melafalkan tafkhim. Kalau sudah bisa membaca tafkhim tanpa memajukan dua bibir lebih baik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rohnya sudah ditafkhim tapi tanpa memajukan dua bibir. Coba ta'awud basmalah 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jimnya jangan sampai berobos. Bismillahirrahmanirrahim. Basmalah 1 2 3. Yang masih terbiasa hir tarkik dulu baru roh ini langsung saja diidhamkan. Idham itu yang digunakan adalah makhraj huruf yang kedua. Makhraj seperti contoh nun ketemu ya, makhrajnya nun ujung lidah mengenai langit-langit di atas gusi gigi seri atas. Man ketemu ya, nunnya harus dilebur dimasukkan pada ya. Seharusnya ujung lidah karena ini ketemu diidhamkan pada ya, nunnya yang asalnya ujung lidah berubah makhraj ke tengah lidah.
mai berubah. Seperti itu. Nggih, sama dengan ini. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tartil nggih. Mungkin ketika taseh ada tulisan di atasnya, dibaca dengan tartil. Ngoten nggih. Sekeco. Naskah ini lho nggih. Ada makro, kemudian di atasnya ditulisan dibaca dengan ketukan. Makin jenengan baca dengan ketukan, dibaca tanpa ketukan dalam huruf tahqiq, berarti dibaca dengan tahqiq. Ampun kesuso maos jenengan tinggal lirin niki lho makro ini lho nggih. Makro ini wonten seratan ngeten nggih, dados sangat membantu jenengan. Ngoten nggih. Nah, karena ini tinggal mboten. Pun tahun kedua PSI 4 sampai 6 sistem baca yang digunakan adalah tartil. Tartil itu yang kita rumuskan di metode An-Nahdi adalah bacaan pelan dengan irama. Pelan dengan irama. Kalau dulu semuanya baik tahqiq, tadwir, hadir wajib dengan tartil. Nggih ngaten nggih. Karena tartil itu sebenarnya tidak hanya iramanya. Tartil itu komponen yang ada 8 unsur itu harus disempurnakan. Tahqiq komponennya ada 7 ditambah 1 berirama menjadi tartil. Di kitab hijau kita, ngaten ya, di situ ada komponennya. Tapi yang di sini yang kita maksud adalah itu bacaan pelan berirama. Kalau tahqiq bacaan pelan tanpa irama. Yang ketiga, tahun ketiga bacanya tadwir, agak cepat. Apakah ini pakai irama? Iya, sudah pakai irama. Karena tahun kedua sudah pakai irama, walaupun baru pelan-pelan ya iramanya. Ya. Nanti dibaca. Kemudian yang tahun ketiga ini pakai irama, cuma temponya agak cepat. Ya, nanti materinya tambah banyak. Sampai berarti PSI 7 sampai 10 tahun ketiga plus 4 bulan. Oke, kita gunakan sistem bacanya adalah tadwir. Ampun itu ya. Nah, nanti ujiannya cuma itu. Kalau ini tidak sampai itu. Kalau ujian tulis kemungkinan dia masuk. Tahun pertama PSG menggunakan sistem baca A tartil, B tahqiq, C tadwir. Nanti jawaban apa kira-kira? Nah itu nanti. Pun soalnya juga kita bentuk dengan pilihan ganda. Jenengan kersane mboten ngeluh-ngeluh. Kira-kira apa isine? Ngarang pun ndak ada. Kita gunakan itu yang memudahkan. Ngoten nggih? Kita lanjutkan. Tenaga edukatif kemarin kalau di PBB itu sama, ada tutor dan privat. Begitu juga program sorokan Al-Quran, adanya guru tutor dan guru privat. Multifungsi bagaimana? Tidak apa-apa, seperti bisa mengondisikan. Loh, jenengan sebagai seorang taljumuk terus nggih. Boleh tutor, boleh cuma yang idealnya satu kelas santrinya berapa kemarin? 10, gurunya 2. Kira-kira 500 santri kadosan mriki ngeten iki berarti butuh guru pinten kira-kira. Wah, 500 kali 50 nggih. 50 kali 2 100. Ya Allah wes. Terus bisa rai ribet iki nggih.
Pun syarat menjadi guru ustaz program sorokan Al-Quran. Nah, satu, pernah mengajar, dari pernah mengikuti program apa namanya PGTPQ seperti kemarin. Di sini belum ada PGTPQ, insya Allah kedepannya ya di sini ada. Kalau di tetangga kita sudah ada Kediri sudah ada PGTPQ, di Nganjuk sudah ada ada Nganjuk ada. Bu Aisyah itu ya, Bu Asia Bu Siti Asia Bu Siti Aisyah itu Nganjuk. Nah, kalau tidak sekolah di PGTPQ paling betul sudah pernah mengikuti diklat atau penataran. Atas jenengan sampun dong kemarin terus masih hangat-hangatnya mengikuti. Nah, perlap terus yang atau mengikuti ini peserta program sorokan Al-Quran dari mengikuti SGTPQ materi yang di ini. Selanjutnya guru program sorokan Al-Quran itu harus beda dengan buku paket Buku paket itu kalau sanad mutasil ila Rasulillah itu belum kita tekankan. Tapi sebagai guru Al-Quran, program sorokan Al-Quran wajib memiliki sanad baca Al-Quran mutawatir sambung ke ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus nyambung di sini. Makanya tadi bagus sekali dimulai dengan talaki yang tadi lagi. Nah itu kita lanjutkan. Wong kita mendengarkan bacaan saja para syekh umpama jenengan mendengarkan saja dari Al-Fatihah sampai Anas, mendengarkan jenengan mirengake mawon jenengan sampun angsal sanate syahid, mendengarkan saja. Atau syahid diam saja, kita baca di hadapan syekh saja, maka itu kita juga sudah dikatakan punya sanad. Kalau An-Nahdiyah lebih hebat lagi, menggabungkan dua metode ini. Al-jam'u bainahuma afdol. Guru membacakan sedikit-sedikit kemudian diturunkan santri. Sudah bisa baru disetorkan. Ini metode ini, manhaj ini adalah thariqah yang afdol, lebih utama. Dari dua tadi, talaki sama takwid itu digabungkan menjadi satu, metode Jibril atau metode talaki. Ini An-Nahdiyah alhamdulillah lebih afdol, lebih utama. Ngene nek saged walaupun jenengan ilmune sundulane pinter gak karu-karuan, tetep jenengan usahakan terus dan terus mengaji. Karena bacaan Al-Qur'an bagi lidah kita itu seperti kita mengikat hewan buas. Ketika jenengan ahad dan jenengan rambut kanthi estu, hewan buas itu akan nurut dengan kita. Lisane boten kesulitan. Tapi kalau sudah faat telakohu fadhaba. Ketika hewan buas ini yang kita ikat itu mulai jenengan lepas, tidak mau dibaca lagi bacaan Al-Qur'annya, jangan harap bacaannya sempurna. Sahabat laut akan hilang fadhaba. Hilang bacaan. Saya yakin yang hadir ini dulu bacanya luar biasa, tapi karena sibuk dengan kegiatannya sehingga lupa membaca Al-Quran, sehingga tambah berkurang nggih Pak, wong kula ngucale ku jilid ngoten ya, akhirnya jarang terus. Walaupun jenengan ngucal jilid Bu, tetap jenengan istiqomahkan deres Al-Quran walau ayatan satu ayat jenengan delungi tingali alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu alnya al-qamariyah, hamdu mim ketemu dal ngaten niku hamdu idhar qamariyah. Lillahi lafaz jalalah dibaca tarkik karena didahului kasrah.
Rabbil alami, roknya tafkim karena berharokat kata bil al al jalal al ta'rif bertemu dengan ain idhar qamariyah matofi'i karena fathah diikuti mina dibaca min mat arid lis sukun jenengan baca sedikit. Masya Allah ilmu nih nggih sampean ngoten niku nggih satu ayat saja jenengan coba kapan waktu jenengan lurasi tidak membaca Al-Qur'an baca maknanya mboten karena kita ilmu tajwid nggih kita telitinya di situ. Kalau nih yai ibu nyai ngaten nggih alhamdulillah tawis kapuji niki dados mutada merbene di permulaan mutada nggih karena ini sudah apa namanya ini makrifat mutada ndak boleh berupa isim nakiro kan ngoten maneh terus no sahite nak kene nadumane nak kene karena itu adalah baca kitab yang diumpeni tapi kalau kita belajar Al-Qur'an kita teliti dengan bacaan-bacaannya. Ini belum sifat dan makhrajnya. Alhamdulillah hamzah makhrajnya ada pada pangkal tenggorokan. Sifatnya ini seperti itu. Nah, lam sukun, lam ini kalau dibaca idhar, lamnya berada di mana makhrajnya? Ujung lidah mengenai langit-langit di atas gusi gigi seri atas. Al sifatnya al itu ada gini dan seterusnya harus dijelaskan. Memiliki sifat unik itu inhirah, condong, lam dan ro itu condong. Nah ini contohnya bagaimana? Kalau kita sering ngolah ngoten niku insyaallah pun boten lami-lami jenengan seminggu istiqomah ngoten ngelentek pun. Nggih. Pun kita lanjutkan. Dados syarat dados sebagai guru Al-Qur'an satu mengikuti program PGTPQ. Kalau ndak diklat, kalau tidak diklat seperti ini mengikuti SGTPQ materinya sorotan Al-Quran. Di samping hadir mengikuti program-program yang disebutkan, yang tidak kalah pentingnya ada seorang guru mu'allimatul Quran program sorokan Al-Quran wajib memiliki sanad baca yang mutasil ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini harus diteruskan. Sampun istiqomah nggih. Alhamdulillah lah. 3 tahun nggih. Alhamdulillah. Mari jenengan itu sah sebagai guru Al-Qur'an. Karena ngapunten, kula nate maos ning dalem kitab Haku Tilawah ten mriku. Bacaan orang dalam membaca Al-Qur'an itu dikelompokkan menjadi 3. Ada bacaan yang bernilai pahala. Maksud, makjur itu dia membaca Al-Quran bacaannya sudah pernah ditasihkan. Ada yang bacaannya itu makzur. Makzur itu dia terbata-bata membaca Al-Quran. Sebenarnya keinginannya keras, dia ingin bisa, tapi karena khilqahnya dari sananya hanya sekian bacanya, ya itu termasuk makzur. Tapi dia yang makzur ini mendapatkan 2 pahala. Satu bagian itu ada 2 pahala. Yang terakhir adalah bacaan orang ini tergolong orang yang bacaannya berdosa. Maksumun hamzah dan ta'ir maksum berdosa. Siapa? Yaitu orang yang membaca Al-Quran satu, dia memiliki ilmu tapi tidak mau menggunakan ilmu sebagaimana mestinya dalam baca Al-Quran. Yang kedua, dia belum bisa membaca Al-Quran, mau membaca Al-Quran, belum bisa membaca Al-Quran, mau membaca Al-Quran tapi enggan belajar kepada orang alim di sekitarnya. Bacaannya yang diinginkannya, ini bacaannya berdosa. Apalagi yang dia sombong, syukur membaca dituturi, disanding, sanjangi, rencangin, tidak mau baca,
Nggih. Walaupun terusin tan gini kitab, walaupun bacaannya pas, tapi ngapunten tidak pernah ditalakikan kepada guru, walaupun pas bacanya. Nggih. Tapi tidak pernah ditalakikan. Di kitab Hakut Tilawah ini termasuk maksum, bacanya tidak bernilai pahala. Aneh ngatan nggih, anjuran kita untuk mencari sanad baca Al-Qur'an nggih sambung ila Rasulillah adalah tadi agar bacaan kita bernilai pahala. Amin Allahumma amin. Kemudian peserta didik sudah seperti peserta didiknya siapa? Ya otomatis lulusan program buku paket. Gurunya saja sudah luar biasa. Materi pengajaran seperti tadi ya, PSK 1, PSK 2 ada batasannya sendiri-sendiri. Kalau PSK 1 juz 1 separuh awal, setengah awal. PSK 2 juz 1 setengah akhir. Juz PSK 3 1 juz 2. Nggih, juz 2. Nah, lebih lengkapnya nanti jenengan tinggali dan gini kitab hijau itu di situ ada nanti ya batasan-batasan itu. Yang jelas PSK 1, 2 sampai 10 kita tuntaskan disesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Nah, peserta didiknya yang kita ya. Sampai ini seperti contohnya ini seperti itu ya. Jadi materi-materinya ndak bacanya bagaimana pakai tahqiq, coba ya dibaca tahqiq. Ayo dibaca bersama-sama. 1 2 3. Rahim langsung ya. Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai dari Allahu yastahzi'u. 1 2 3. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Nah, hati-hati karena ini tahqiq. Artikulasinya harus disempurnakan. Him mim sukun memiliki sifat tawasud, hati-hati. Him tidak boleh him tidak boleh itu ya. Allahu yas'a, A-nya dibuka, A tidak boleh Allah atau Allah. Allahu akbar. Allahu akbar. 2 3. Allahu yastahzi'u. Allah. Kita baca ayatnya saja. Allahu. 1 2 3. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Nah, hati-hati ya. Mim ini sering dilupakan oleh para pembaca Al-Quran. Anggapannya mim itu disidahkan. Tidak boleh ya. Mim itu memiliki sifat bainiyah atau tawasud. Him. Ada suara semikalir ya. Ayo ulangi lagi. 1 2 3. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Walaupun ada suara dikit jangan sampai ada space, ada spasi. Jangan sampai ada spasi. Walaupun hati-hati.
Terus kemudian kita sampaikan hak ini yang biasa dirupakan para pembaca juga. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Haknya hilang ya. Bismillah Allahu 1 2 3. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Nah, seperti itu ya. Tadi membacanya hati-hati, sifat-sifatnya, makhrajnya harus dipaskan. Insya Allah semuanya sudah tahu makhrijul hurufnya, tapi sifatnya ini yang butuh waktu untuk memahami. Ini penting banget sebenarnya sifatul huruf ini. Ya. Kalau dihitung sifat itu sedikit jumlahnya, tapi mempraktekannya ini yang butuh waktu yang lama. Ini ya. Sehingga kalau kita ngaji dulu di Ambo itu ya 1 tahun belajar makhrajan 1 tahun. Oke, kalau jenengan kepengin makhrajan mawon ini 1 tahun. Makhraj iki dereng membaca yang lain-lain nggih di makhrajan mawon. Bon, kita masuk di sistem baca tartil. Mulai juz 3 tartil. Bismillahirrahmanirrahim 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim 1 2 3. Hati-hati huruf-hurufnya, sifat-sifatnya. Mataluhum 1 2 3. Mataluhum kamathalil ladzi istawqada nara 1 2 3. falamma adhaat ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Naik 1 2 3. Hati-hati sifat tawasud, ulangi lagi 1 2 3. Sifat tawasud hurufnya ada. Sudah berapa? 5. Tidak mim saja. Nun tawasud, lam tawasud, ain tawasud, nggih, ro tawasud. Nanti ada 5 huruf lin umar kalau kita kumpulkan ya. Nah itu hati-hati lin umar. Dan ada 5 huruf ini hati-hati. Ini yang sering kita terjebak. Kayak pas, nggih. Tapi ternyata kita didengarkan oleh mutafannin bi tilawatil Quran, ini kita disalahkan, termasuk lahan, walaupun lahannya khafi. Ya, hati-hati ya membacanya. Ada summum 1 2 3. Summum bukmun umyun fahum. Lagi 1 2 3. Mun umyun fahum. Hati-hati ya, seperti itu sifat apa wau? Tawasul. Prakteknya sekarang tadwir. Itu bisa dipraktekkan tadwir juga ya tadi ya. Kita tinggal ngatur intonasi saja. Tartil sama tadwir itu sama pakai irama, tapi temponya kalau tartil pelan, kalau tadwir agak
Tapi kalau cepat itu hadir. Materi PSK sampai 10 sudah kemarin langsung kita laksanakan. Ini yang tadi ya 10 cepat bacanya. Baca Yasin, coba surah Yasin. Baca hadir. Bukan hadir ya, tadwirnya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin saja. 1, 2, 3. Agak cepat. Al-Yasin itu juz 20 2 sambung 2 3. Jadi sudah masuk di tadwir. Hanya agak cepat. Kalau sudah PSI 7 sudah masuk tadwir. Jangan sampai dibaca dengan tahqiq. Akhir-akhirnya jenengan ngeluh karena materinya tambah banyak. Kalau PSI 1 sampai 3 maksimal pindahannya 2 sampai 4 baris saja. Tahun kedua ditambah lagi, maksimal hanya 8 baris saja. Maksimal. Kalau tahun ketiga maksimal 15 sampai 20 baris, 3 sampai 2 halaman. 1 halaman lebih 5 baris. Itu kalau sudah PSI, nanti yang PSI berapa itu 7 atau 8, 9, 10-nya itu baru 20 baris. Ada yang 15 baris. Di situ disesuaikan dengan makrok yang ada di buku prestasi. Maka jenengan tinggali di buku prestasi. Kalau yang belum menggunakan nanti jenengan angletake ya, prestasi yang ada nanti. Yang lebih pokok lagi dalam program Sorokan Al-Quran adalah cara penilaiannya. Ini yang sangat penting. Makanya kita cepatkan untuk cara bacanya. Ini cara penilaian yang penting. Oke, ini tadi sudah pengolahan kelas, kita simpel saja. Langsung penilaian. Kalau penilaian kemarin ngapunten, di program buku paket ada penilaian harian, evaluasi harian, evaluasi bulanan. Kalau dulu 1 jilid 1 bulan, kalau sekarang 4 bulan. Terus ada evaluasi akhir PBB yang disebut dengan munaqosyah. Karena itu kalau PSI ditambah 1. Tadi PBB ada 3 harian. Kemudian akhir kelas, akhir materi di tiap jenjang kelas. Kemudian akhir jenjang atau PBB terakhir atau juz amma munaqosyah. PSI 3 ini ditambah 1. Sebelum munaqosyah ada yang disebut dengan ujian munaqosyah. Yang diantara adalah ujian praktek baca, praktek sholat, hafalan doa harian dan hafalan surat pendek. Ini ada di ini ada di evaluasi. Ayo. Evaluasi harian yang bertugas adalah guru privatnya, seperti kemarin, sama dengan petugas di program buku paket. Evaluasi formatif atau ujian tiap PSI 1 naik PSI 2 diuji, itu adalah evaluasi formatif. Yang uji adalah tim tunjukkan lembaga setempat. Yang ketiga, evaluasi materi tambahan atau pramunaqosyah. Materi tambahan pramunaqosyah.
Apa saja? Praktek sholat, doa harian, dan surat pendek. Nah ini, ya. Tidak banyak-banyak, di kitab kita tulisannya hanya 12 doa harian, 12 surat pendek, dan praktek sholat. Cara penilaiannya, materi tambahan ini di kitab hijau ada, dipraktekkan, dikurangi. Kalau hafal surat pendek 12, tiap surat dinilai 2,5. Okay. Lancar, baik bacanya, nilainya satu surat dinilai 2,5. Hafal kurang lancar dinilai 1,5. Atau lancar tapi bacaannya kurang baik, ya 1,5. Tidak hafal ditulis kosong atau 0. Seperti itu tiap surat. Yang keempat adalah pramunakosa. Sama. Kalau pramunakosa ini adalah yang uji ini langsung diuji oleh tim. Kalau materi tambahan diuji juga oleh lembaga TPQ setempat. Okay. Kalau di kitab hijau kita 3 dan 4 jadi 1. Ya. Karena materi tambahan kita tidak ada lain kecuali tadi hafalan sama hafalan harian, hafalan surat pendek plus praktek sholat. Dan ini adalah materi tambahan, tidak materi. Nah, yang nomor 5 ini adalah munakosa khusus di setelah tuntas khatam sampai surat An-Nas baru kita laksanakan munakosa. PSG 1, 2 sampai 10 kita ujikan program ujian formatif ini dulu sampai 1 sampai 10 baru kita persiapkan melaksanakan munakosa. Nah, yang uji siapa munakosa? Munakosa yang uji adalah tim dari Mabit cabang setempat. Mungkin timnya dari Quran nanti yang uji. Ini cara bidangnya dulu nggih. Kalau di PBB bidang penilaiannya adalah kula hapus riyen nggih. Namun menyampaikan materi yang simpel saja, nanti yang materi yang pentingnya nanti ada di sini. Qur'anul Quran nanti ya. PBB, ngapunten yang ini kita hapus. Kalau ini adalah alokasi waktu. Kita hapus alokasinya PBB dan PSI. Kita hapus alokasinya. Disampaikan bahwa penilaian di PBB harian itu ada 4. Ini ada MH kemarin makharijul huruf, kemudian TM titian murotal, ada AH tidak urut tidak apa-apa ya, biasanya kita MH, AH, TM sama FH dulu. Nah, fakta huruf kalau kita bicarakan di PSI itu masuk di fasoha. Fakta huruf itu kesalahan di muraatul huruf wal harokat. Kemarin bada'a dibaca bada'a umpama, dal dibaca dal, kesalahan di fakta huruf. Tapi PSI penilaiannya ada 3. Satu adalah makharijul huruf. Nah, makharijul huruf memasukkan di dalamnya adalah sifat makharijul huruf. Okay. Yang kedua adalah tajwid di PSI. Tajwid meliputi apa? Ahkamul huruf. Kalau ahkamul huruf kemarin dimasukkan dikelompokkan sendiri sehingga ada 4. Ahkamul huruf masuk di tajwid.
panjang pendek, ahkamul mat, ahkamul huruf masuk di sini. Oke. Tajwidnya hukum panjang pendek, hukum bacaan nun sukun, mim sukun, lam sukun dan seterusnya masuk di penilaian tajwid. Yang terakhir adalah fasoha. Fasoha itu diantaranya adalah fakta huruf. Oke, Kelintu menyebutkan hurufnya, kesalahan di fasoha, tidak di makhorijul huruf. Tapi kalau kurang sempurna dalam membaca huruf, melafalkan huruf, kesalahan di makhorijul huruf atau sifatul huruf. Tapi kalau salah dalam melafalkan huruf, salah. Salahnya di fasoha. Alhamdulillah membaca alhamdulillah, salahnya di fasoha. Ha dibaca ha. Fakta hurufnya masuk di fasoha. Fasoha penilainya juga adalah tartilul qiraah. Ar-Rahmanir-Rahim. Suaranya miring, itu kurang fasoha, kurang tartil membacanya. Atau membaca matobi satu dengan matobi lain tidak sama panjang pendeknya, tidak rata mizannya, juga nanti di fasoha. Tapi kalau salah, benar-benar salah, dia panjangnya salah, masuk di tajwid. Ya, seperti itu. Biasanya rawan membaca matobi'i atau matiwat yang berada di akhir kalimat itu, itu kita rawan membacanya. Kadang pas satu alif, kadang lebih, kadang hilang panjangnya. Nah, itu di sini. Terakhir di fasoha juga memasukkan bacaan gharaibul qiraah, gharaib wal muskilat juga masuk di fasoha. Khusus fasoha bidang gharaib itu tadi, satu salah, kesalahan gharaib, nanti materi gharaib salah satu, majroha dibaca majreha, namanya bacaan imala iyalah, memiringkan bacaan antara fathah dan kasroh. Dalam Al-Quran terdapat berapa tempat? Satu tempat. Riwayat Imam Hafiz hanya satu tempat, pada surat Hud ayat 41 juz 12. Di tempat lain tidak boleh. Wadduha tidak boleh. Riwayat Imam Hafiz dan Asim, Tariknya Syatibiyah hanya satu. Tapi kalau riwayat lain itu nanti boleh ada, setiap ada matobi'i ya yang alifnya berupa layyinah boleh dibaca imalah. Dibaca ada keterangan tentu imalah. Sampun. Ini adalah perbedaan makhorijul huruf. Nanti cara baca seperti itu. Umpama kita membaca Ar-Rahmanir-Rahim, salahnya di mana? Ar-Rahmanir-Rahim. Kesalahannya di mana yang ini? Tajwidnya. Mat arif sukun harusnya panjang berapa? 6. Mat arif sukun itu sifatnya jawas, boleh 2, boleh 4, boleh 6. Tapi kalau membaca sistem bacanya tartil, pelan, panjangnya tapi kalau sedang bacanya cepat bacanya, panjangnya menyesuaikan sistem baca. Tidak boleh dicampur aduk agak cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Itu juga tidak boleh menyalahi. Kalau cepat bacanya hanya satu alif, sedang bacanya 2 alif.
pelan bacanya 3 kali, harus disesuaikan. Atau membaca lagi, ini kesalahan di mana? Nah, contoh nih, Ar-Rahmanir-Rahim. Ulangi lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Misalnya di mana? Fasoha. Kenapa? Ada penekanan yang kurang, ada tasdid. Ar-Rahmanir-Rahim. Sampai kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang baca itu, berarti salahnya di mana? Penekanan di fasoha. Hati-hati, kurang tartil dalam membaca, kurang pas dalam pelafalannya. Itu kalau kurang pas dalam pelafalannya ada di makharijul huruf, tapi kalau salah baca hurufnya ada di fasoha. Miring, tawalud, tanafus, itu kesalahan juga ada di fasoha. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fasoha. Kenapa? Tawalud. Ini kesalahan di fasoha. Contoh deh. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Salahnya di mana? Tajwid. Kenapa salahnya? Nah, seharusnya dibaca bagaimana? Dibaca idhar halqi dan idhar syafawi. Itu kesalahannya di tajwid. Hati-hati. Itu ada pengelompokan. Itu yang yang menjadi pembeda. Kalau PBB hariannya kesalahan bidang penilaiannya ada 6. Yang itu ada di 3. Tapi ketika munakosa, PBB ketika munakosa yang semula 4 nanti dijadikan 3 seperti yang ada di BSI ketika munakosa PBB. Munakosa PBB sudah menggunakan 3 bidang penilaian karena sudah masuk di sistem baca tahqiq. Kita masuk di situ bersama. Penilaian ini yang harus kita sampaikan. Seterus standar penilaiannya bagaimana? Prestasi A, amat baik. Kesalahannya berapa? Kesalahannya maksimal ada berapa itu? Amat baik, prestasi amat baik, kesalahannya ada di kalau PSI, salah 1 kosong, tidak salah sama sekali, maksimal salah 14, berarti nilainya 86, itu masih dikategorikan amat baik, karena setiap salah dikurangi, setiap salah dikurangi poin. Bayangkan Al-Fatihah saja berapa huruf? Ayatnya 7, tapi berapa ayat hurufnya ini yang banyak. Tiap huruf salah semuanya. Dan nanti pengulangannya di sini, ya. Tiap kesalahan dikurangi. Di situ. Berarti salah maksimal 14 masih dikategorikan amat baik. Ngaten niku bagi anak-anak, nek bagi jenengan, Pak salah 14 kok amat baik, sajane salah 3 ngoten lho sing pantes ngene nggih jenengan guru. Tapi kalau anak-anak salah nggih sak menten ngoten pun luar biasa biasanya nggih. Nah, sorry. Prestasi B baik adalah kesalahan dimulai kesalahan 15 sampai dengan 30. Dari nilainya 70 sampai 85 nilainya B. 70 sampai 85 nilainya B.
Berarti ini nilainya baik. 3 ini nanti ada A, B, C. Kalau D kurang, A itu nilainya 100, sampai dengan 86 ya. Ini 86. Maksimal minimal 86 baru dapat A. Yang ini 85 70. Minimal KKM nya 70. KKM B, KKM yang nilainya B itu 70. Kalau KKM nya A 86. Sampai ini berarti 69 sampai 60 itu C. 59 sampai dengan jangan dikasih 0 apresiasinya. Nongon masuk gak iso belas jenengan 0. Lo sieun sekolah SD oleh ndok. Nah, nanti kita kasih apresiasi 10 20 ngoten mau sing pantes ya. Seperti yang ada di PBB. Tidak bisa sama sekali dikasih 20, jangan sampai dikasih 0. Hadir walaupun nangis di hadapan penguji tidak apa-apa, wes lumayan. Asal 20. Hadir mau tidak apa-apa. Ya. Terus nilai A kesalahan maksimal berapa tadi? 14. Maksimal 14. Yang ini kesalahannya maksimal 30. Salah 15 sampai dengan salah ke 30 berarti nilainya B. Lebih dari 30 berarti maksimal salahnya 40. Lebih dari 40 dia dianggap kurang. Kalau kurang berarti kita laksanakan ujian remedial, diulang remedi. Tadi ujian ini juga nanti bidang penilaian penilaian ini juga nanti ketika ujian taseh nanti ada yang namanya pertanyaan di sini. Ya. Sampai dengan ujian formatif dan seterusnya rangkumnya seperti itu. Kita laksanakan PSI, bidang penilaiannya ada 3, makhraj, tajwid dan basoha. Jangan sampai ini terlewatkan. Tajwid, apa yang dimaksud tajwidnya? Itu panjang pendeknya, bacaan hurufnya ini juga ada. Nih bacaan iqlab, ifa, idhom, idhan itu ada. Kemudian ada fasoha, bacaan kurang baik, bacaan kurang sempurna. Majroha, kelintu membacanya tetap majroha, tidak dibaca majreha. Kesalahan di bidang ghoroibul qiraah dikurangi 3 poin. Ya dibaca. Anak contohnya ngeten. Ada lata manna, bacanya meringis saja. Lata manna umpama karena tulisannya kan di situ ya. Seperti itu dia bacanya lata manna, salah dia bacanya, salah, dikurangi berapa? 3 poin. Majroha dibaca tetap majroha, roknya tafkhim, roknya dibaca fathah, ngoten niku dikurangi 3 poin. Majroha dibaca majreha. La ta'manna atau la ta'manna, ada 2 versi. Nanti dijelaskan oleh Yehuda. Sampun gitu ya. Cara penilaiannya seperti itu. Ini cara sampai terteliti di situ. Makhrajul huruf, sifatul huruf, disalah di mana? Pak, saya belum hafal makhraj sifatnya. Gampangane ngeten.
ketika santri kita membaca kurang pas dalam membacanya, melafalkan huruf kurang pas, nggih, kurang pas dalam melafalkan huruf, kesalahan di makhorijul huruf. Tapi salah dalam melafalkan huruf masuk di kategori fasoha. Nggih, kurang panjang, idgham dibaca idhar, masuk di tajwid. Kurang penekanan, membaca ada tasydid tapi tidak ditasydid, berarti masuk di pas. Menjadi pertanyaan, umpama ada bacaan qalqalah, ngeten iki mlebeten pundi? Tajwid nggih. Kenapa dimasuk tajwid? Qalqalah apakah tidak termasuk sifat? Nah, fihi khilafun. Nah, ngene kitab iki lho nggih, fihi khilafun. Kenapa dibaca khilaf? Karena fihi wajhani, boleh dimasukkan. Nggih ngapunten nggih, bahasanya boleh dimasukkan tajwid mengingat ngapunten qalqalah dibuatkan pasal sendiri. Nggih. Tuh, salah darok, rok takib, rok tarkik. Ada yang mengatakan loh, takib tarkik sifat. Kenapa dimasuk tajwid? Karena rok memiliki sifat sendiri. Maksudnya pasal sendiri. Ahkamur rok, ahkamul qalqalah, sehingga dimasukkan tajwid qalqalah atau tafkhim tarkiknya. Jalalah sama saja masuk di situ. Tapi ada dewan hakim ketika musabaqah dimasukkan kategori makhorijul huruf karena kaitannya dengan sifat makhraj. Nah, ini. Apakah kita meletakkan di tajwid salah? Kita ada referensi karena qalqalah ada pasal sendiri, ro ada pasal sendiri. Bagi yang mengatakan ini harus di makhorijul huruf karena merupakan sifat, nah itu juga tidak apa-apa. Memang sebenarnya qalqalah itu sifat ghairul lazimah. Kata nggih? Ro tafkhim, ro juga ahyanan tafkhiman wa ahyanan tarqiqon. Nah, ini juga masuk juga di sini. Nah, monggo enggak apa-apa ya. Kalau umpama jenengan kesalahan qalqalah, anak membaca la uqsimu bihadzal balad, dia tidak baca. Salahnya di mana jenengan? Tajwid monggo, makhorijul huruf monggo, tidak apa. Yang jelas setiap kesalahan nggih dikurangi 1 poin kecuali 1 gharaibul qiraah, maka 1 kesalahan dikurangi 3 poin. Kan nggih? Itu ada yang kesalahan makhorijul huruf yang sama, makhraj yang sama, sin besar semuanya kelintu, mereka tidak bisa. Di PBB munakosa PBB hanya ditulis 1 kesalahan. Okay. Tapi kalau PSG setiap kesalahan sin ada 10 salah semua, maka 10-nya dikurangi. Itu kalau program sorokan Al-Quran. Tapi kalau program buku paket 10 kesalahan karena 1 bidang sama adalah bidang makhraj, maka yang ditulis hanya 1. Bedanya di situ. Karena melihat kemampuan, kecakapan peserta didik. Karena ada dispensasi tersendiri. Kata dia. Nah, sambut. Ada pertanyaan dalam evaluasi ini? Monggo. Ketika menjumpai IG, monggo Ustaz. Formatif. Dilaksanakan setiap ada PSI 1, PSI 2 seperti yang di Andalan Jawa. Kemudian untuk penilaiannya berarti mengacu seperti yang
Nggih. Untuk penilaiannya sama dengan apa yang makosa, Iya, sama. tajwid, kalian fasoha. Nggih. Cuma tiga bidang penilaian di program sorokan Al-Qur'an. Formatif, harian, sama munakosa, bidang penilaiannya sama. 3 bidang penilaian. Oke. Terus tadi yang pertama tadi, Karena selama ini kami masih pakai yang sama dengan PBB ada 4 kolom. ada Nanti disesuaikan. Yang jelas, walaupun umpama jenengan rinci menjadi 4 pun sama di sini, ya. Nanti FH ini masuknya di fasoha, MH masuk di makharijul huruf, AH tajwid. Kalau TM ini juga masuknya di tajwid juga. Maka hasilnya sama. Nah kita ngapunten karena ini biar ada lebih pembedanya jelas. Kalau ini memang hurufnya sedikit, makanya kita perlukan fakta hurufnya. Hanya 1 bidang yang dinilai, muraatul huruf wal harokat. Tapi kalau anak-anak kecil membaca bismillah dibaca bes, dia dibenarkan. Karena apa? Karena tidak ada penilaian di fasoha untuk bacaan imalah miring, itu tidak ada ada yang pelo, anak-anak yang pelo tidak dikurangi karena peloannya, karena ini fasohanya hanya 1 bidang. Ini kurang pas atau salah dalam pelafalan saja. Kata nggih. Terus yang tadi yang pertama Bu, tadi terkait dengan buku prestasi ya. Batas prestasi apakah harus diselesaikan 4 bulan gitu ya. Memang PBB PSI sama, 1 kelas dituntaskan dalam waktu 4 bulan karena 1 tahun kita ujian 3 kali seperti itu. setiap selesai munakosa PSI 1 berarti kita keluarkan Seperti ini ya. Ini ada buku prestasinya. Jenengan sampun gada wonten nggih prestasi. Di prestasi ini sudah ada. Ini PBB. Iya nanti kita lihatkan ini ya pekerjaannya nggih. Lah kayak seperti ini. Ada ini ada di sini nggih. Halaman 10 PSI 1 halaman 10 juz 1 berarti masih setengah juz pertama nggih. Di sini batasan di sini ada bidang penilaian makhraj tajwid fasoha, hanya 3 bidang penilaian. Prestikat prestasi di sini tertera di sini, tinggal mengisi. Ini ketika ada sudah ada. Langsung sudah ada di sini. Nah, kalau ada rapot setelah ditulis di sini, ini dibuat buku sambung rasa. Iya. Setelah dinilai, ditandatangani orang tua, guru, harus diaturkan kepada orang tua. Ini ada TTD orang tua atau wali. Sehingga tapi ngapunten, orang tua tidak setiap hari ngasih, ya. Kalau ini 1 minggu sekali orang tua tanda tangan. Tapi kalau guru setiap hari, nanti bosan orang tuanya setiap hari kok tanda tangan kayak artis. Enggak, ngaten nggih. Lanjut. setelah selesainya PBB itu kemarin ada program Kelas juz amaid. berarti untuk munakosa PBB-nya ini Khatam juz ama. kata juz amat Iya. yang Masukkan PSI. Nggih. munakosa Munakosa PBB itu khatam juz amma munakosa. Jadi kalau PBB 3, 4 ini diberlakukan jilid 1 sampai jilid 6.
kita kasih tanda panah ini sesuai dengan penilaian PSI adalah tadi menjelaskan munakosah PBB. Munakosahnya, nggih. Kalau munakosah PBB menggunakan sistem penilaian 3 bidang tadi, nggih. Makhraj, tajwid sama fasohah. Karena yang diujikan adalah juz amma. Karena yang diujikan adalah juz amma, maka sistem penilaiannya 3 bidang. Nggih. Bidang penilaiannya adalah 3, makharijul huruf, tajwid dan fasohah. Nggih. Juz amma diuji sudah tidak mengikuti penilaian 4 ini. Fakta huruf, makharijul huruf, ahkamul huruf dan tidak mutal, tidak, sudah pindah ke bidang penilaian makhraj, tajwid sama fasohah. Penilaiannya, sistem penilaiannya tadi setiap kesalahan dikurangi 1 poin kecuali gharaibul qiraah. Nggih, ngoten nggih. Baik munakosah PBB atau munakosah PSI. Selanjutnya perbedaan. Kalau munakosah PBB, kesalahan yang sama dalam satu makhraj yang sama, sin semua kelitung, sin besar dibaca sin, atau sin kecil dibaca sin besar semuanya karena suka yang besar. Nih, sin kecil kan ada nggih. Nah, itu sin kecil dibaca sin besar semuanya. Ada 10 berarti harusnya dikurangi 10 poin, tapi ngapunten masih PBB, munakosah PBB, jika ada kesalahan yang sama dalam bidang makhraj, yang ditulis hanya 1 kesalahan, 10 tapi ditulis 1. Tapi kalau yang PSI makhrajnya sama sin dibaca sin besar semuanya, 10 dikurangi 10. Ngoten nggih. Ini maksimalnya di sini nilainya 30 maksimal 40. Kalau yang ini makhrajnya 30, FH-nya 30, TM 20, AH-nya 20. Kalau di PB maksimal nggih, nilai maksimalnya di total 100. Lanjut nggih. Iya, ada 2 sertifikat, tapi kalau di sana, kalau setelah munakosah PBB, kertasnya disebut sertifikat. Tapi kalau khatam Al-Quran disebut syahadah. Nah, ngoten nggih, itu ada bentuknya. Ulangi lagi, khatam program buku paket artinya lulus munakosah PBB, santri berhak memperoleh sertifikat PBB. Khatam program sorokan Al-Quran diuji munakosah lulus, mereka berhak memperoleh syahadah PSI. Ngoten nggih? Ada 2. Kalau di kaitan sampai sana itu lulus PSI itu dapat 3 lembar. Lalu apa saja kira-kira? STTB, surat tanda tamat belajar. Wonten sing wis mentok, wis gak bisa, wis sempeni oleh STTB kan ngoten nggih. Nah, nomor kali ini ada nominatif, nilai-nilai ya. Ada nilai pramunakosah, nilai PSI 1 sampai 10, nilai munakosah.
transkrip nilainya dalam satu lembar. Yang ketiga ada lembar syahadat. Kalau dilaikan sana. Kapan waktu mungkin Kiai Burhan mungkin bisa kita kasih contoh ya biar nanti bisa dipraktikkan. Karena di pusat pun sekarang banyak yang ambil di sana. Apa namanya? Contohnya seperti itu. Nggih, sampun nggih. Nah, ada lagi. Berikut untuk yang punten. Kalau munakosa, nggih, kalau munakosa yang uji, munakosa BWB itu yang uji adalah kortan. Tidak boleh lembaga. Kalau munakosa yang uji itu minimal kortan. Kalau belum terbentuk kortan, koordinator kecamatan, yang uji adalah pengurus cabang. Ngaten nggih? PSK munakosahnya yang uji langsung dari pengurus cabang. Kalau dari pusat kita kesulitan. Okay. Kalau menghadirkan di waktu tasyakuran sudah dipersilahkan. Tapi kalau menghadirkan sebagai tim penguji munakosah keberatan. Seperti itu, okay. Nanti kenaikan jilid 1 kedua yang uji adalah siapa? Guru. Tim tunjukkan lembaga masing-masing. Jangan guru kelasnya ya. Nanti 100 semua, naik semua nanti. Begitu juga PSI 1 sampai PSI 10 yang uji juga tim. Mboten guru wali kelasnya. Ya. Baru ketika di munakosa yang uji PBB adalah pengurus kecamatan. PSK, munakosa PSK yang uji adalah pengurus cabang. Ngaten nggih? Setelah ini akan dibentuk kortan-kortan loh nggih. Sudah ada pengurus kortannya. Nggih. Insya Allah setelah ini akan dibentuk dan nanti akan kita berlakukan seperti ini biar nanti ada tertib dalam pelaksanaan, nggih. Nah, ngaten nggih? Nah, monggo Ustazah yang lainnya Pak Yai monggo ya menawi wonten sing ditangletake monggo ya. Oke. Irama juz 1 mulai karena sehabis mengikuti diklat mulai jilid 6 halaman 10 dan itu langsung kita terapkan. Itu adalah kita dikembalikan kepada lembaga kalau dirasa peserta didik kita mampu membacanya dengan baik, jika digunakan irama baik monggo. Tapi kalau di Mabilahitan sesuai dengan pusat itu sebagai pilihan, boleh dengan irama, boleh langsung. Tapi kalau melihat keadaan sekarang, santri kalau langsung dikasih irama, ngapunten, kualitas bacanya yang ngapunten rada ngempet gurune. Gurune niki lho, ajenge benahi sithik wis kadung irama. Makanya kalau kita tahqiq sedikit salah sedikit diulangi lagi dan seterusnya. Dan ini masih 1 tahun saja, tahun pertama tahqiqnya. Nggih. Gak apa-apa, tidak menjadi itu. Tapi kalau kurikulum yang ada di Mabilangitan yang kita terapkan selaras dengan pusat, memang pusat waktu kita rakernas itu ada 2. Dianjurkan pakai tahqiq. Nah, dengan catatan bila mana santri lembaga tersebut mampu membacanya dengan tartil, mampu, kalau dengan catatan mampu diperbolehkan menggunakan tartil. Tapi yang dianjurkan adalah tahqiq. Ngaten nggih? Mboten itu. Kalau memang di kitab hijau kita itu pakai tahqiq dulu tahun pertama, baru tahun kedua menggunakan tartil. Harapannya bagaimana? Agar bacaannya lebih sempurna. Sampun ada nggih. Iya.
Nggih. Enggak apa-apa Ustazah nggih. Leres. Dari kita SBTPK ini kita rasakan bagaimana. Kita bandingkan, nggih. Kita bandingkan dalam arti kita kan ngapunten. Berarti kita punya dua nggih, kita boleh. Oh, kita bandingkan dulu. Yang jelas di pusat pun nggih, yang dianjurkan adalah tahqiq, namun ada catatan tadi. Kasihan masih lama prosesnya, tidak usah tergesa-gesa. Pak, di TK sekarang sudah menghafalkan Al-Quran juz amma pakai irama juga. Di TK nggih sudah pakai irama. Nah itu bagaimana itu? Nah kalau di sekolahan memang targetnya itu buatan tahsinul qiraah, tapi tahfidzul Quran, brandnya itu brand tahfidz. Nah, maka guru-gurunya tidak mengedepankan kualitas bacanya, tapi hafalannya. Tambah banyak tambah baik di sana. Nah, monggo. Awalnya ngaten nggih. Menyesuaikan kondisi santri Iya. sesuai ini. Kondisi sekarang ini kan mungkin karena kelemahan kita kondisinya di satu tempat ini, jadi suaranya kalau satu pakai tahqiq, satu pakai tartil itu akhirnya jabur Ustaz. Akhirnya kita jadikan satu pakai tartil langsung. Walau ini menyalahi pembuatan. Terus malih gambaran kan munakosah PBB PSI. ini gambaran kan kajian Ustaz. Oh, tasnya besok. Iya. Itu apakah harus sesuai ini nopo kondisional yang ada di TPK masing-masing? Oke. Prakteknya. Oh, prakteknya ya. Ya, terima kasih. Tadi yang ditanyakan kembali, ngapunten, nggih, dikembalikan kepada peserta DT itu tadi. Tetap ada yang dianjuran. Anjuran utamanya adalah menggunakan tahqiq sesuai pakem yang ada di sini. Namun bila mana kualitas anak ini di atas rata-rata, maka diperbolehkan menggunakan tartil. Tidak, alasannya tidak karena terlanjur, alasannya karena sudah mampu. Karena terlanjur sekarang kersane melampah, persiapan kelas baru ini baru kita tata dengan tatanan yang ada. Seperti itu, ngaten nggih. Nah, selanjutnya persiapan tasnya, ngaten ya. Tasnya besok itu ujiannya ada 3 Bu nggih. Tulis pengetahuan metodologi ilmu tajwid, ilmu gharib, metodologi ilmu tajwid, ilmu gharib, ada 3 materi ini dituangkan dalam satu naskah ujian tulis. Nggih. Tapi ngapunten ujian tulisnya dengan pilihan ganda. Jenengan mboten ngeluh-ngeluh. Paling kira-kira sing bener iki ngoten lho nggih. Ngoten. Insyaallah. Nek Atus beliau kan ngapunten, katut mikir ngoten ya Allah. Makanya kita hadir kersane mboten. Ngapunten 1 ya. Nomor 2, sistem baca. Ya, sistem baca. Ujian bacanya adalah 1 lembar makro, nanti ada tulisan dibaca dengan ketukan. Maka jangan pakai ketukan. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Diketuk ada. Dibaca tanpa ketukan dalam kurung tahqiq berarti tahqiq. Kados wau nggih. Dibaca dengan tahqiq, baca tahqiq lagi, dibaca dengan tartil pakai irama lagi. Ya, ujiannya seperti itu. Nggih. Terus Gharaibul Qira'ah nanti pelajarannya Yehuda juga dibaca dengan tartil. Tuh. Nomor 3 ujiannya tadi apa? Nomor 3-nya simulasi. Nah, simulasi mengajar. Simulasi mengajarnya hanya ngapunten materi jilid 1 sampai jilid 6. Mengajarnya jilid 1 sampai jilid 6, tapi tidak semuanya. Jenengan dikasih soal hanya 2 soal.
Coba dijelaskan jilid 1 halaman 2 umpama. Nah ya salah satu. Yang kedua coba dijelaskan jilid berapa, jilid 2, 3 atau jilid 6. Itu saja. Jadi ada 2 soal yang harus disimulasikan. Tidak sampai ketika privat individual, ketika itu tidak semua total. Kalau satu orang 1 jam ini berapa nanti selesainya kan itu ya. Apalagi disampaikan ya bulan ada 100 berapa pesertanya. Ya, makanya nanti tiap peserta maksimal 7 menit ujian. Buat lama-lama. 7 menit itu pun dibagi-bagi. Maksudnya 4 menit simulasi, 3 menit taksinul qiraah. Bacanya boten kata-kata. Boten kata satu makro jenengan sing diwaos-waos lho nggih. Boten satu rukuk tidak. Bacanya sedikit-sedikit. Nah, gitu lho nggih. Boten usah sampeni jenengan kada membedakan satu apa tadi? Ketukan, lepas ketukan, tahqiq, tartil, ada tadwir, di situ ada soal. Tadwir agak cepat sempeni ono iramai rodok cepat. Iramai apa yang dipakai tidak ada catatan. Ngoten lho nggih. Irama kurdi pripun, Pak? Oh, syukur jadi gitu. Kurni, syukur muni ngoten. Yang jelas ini gitu. Ini yang kita ajarkan karena yang kita standarkan adalah irama nahawan, dianjurkan pakai nahawan. Tapi kok mentok sagente ya irama kurdi ya wis irama. Betul nggih? Sampeyan saged membedakan tadi lho ya. Ketukan, tahqiq, tartil, tadwir. Hadirnya tidak ada ujian. Tidak ada. Niku jenengan khataman mawon nggih. 1 jam 3-4 juz. Jenengan ujian. Sampun ngaten nggih, nggih. Ada apa seperti itu. Ada lagi. Monggo. Nah, penilaiannya sudah paham untuk itu nggih. Sistemnya monggo. Mana nanti? Nggih. Ya. Penilaiannya, terima kasih. Untuk ujian evaluasi harian di PBB itu yang kita tulis adalah nilai, jumlah nilai dan prestasi. Tidak ditulis berapa salahnya di situ di kolom penilaiannya, nggih. Begitu juga dengan prestasi Al-Qur'an. Tidak ditulis berapa salahnya tidak, tapi jenengan harus cakap ngeten oh salahnya berapa banyaknya nanti ditulis di situ. Kita jagani guru-guru yang memiliki santri-santri sing orang tuanya sangat peduli kepada wali santri. Loman gak karu-karuan. Akhirnya sajane C dikei D karena tidak ada berapa jumlah salahnya. Di sini tidak ada tulis. Cuma sebagai standar penilaian, batasan penilaian ada kategori A, B, C, D. Cuma yang dipakai hanya C. Harian hanya 3. Nggih. Untuk kenaikan PSI 1, jilid 1, jilid 2 ada D. Karena kemungkinan dia belum mampu jika dimasukkan di kelas selanjutnya sehingga dikasih A, B, C, D. Untuk harian hanya A, B, C. Nah, untuk yang akhir ujian formatif ada D. Kasihan juga nanti kalau dia D nilainya jelek
tapi dipaksakan naik ke jenjang kelas berikutnya, nanti menjadi beban pribadinya juga kepada wali santri, wali kelasnya, nanti beban. Nah, sehingga dikasih A B C D. Nggih, ngaten nggih. Nah, untuk yang harian A B C, yang akhir kitabnya niki ujian formatif, nggih, formatifnya A B C D. Dan munakosah A B C D. Karena mungkin dia tidak naik juga. Ketika tidak naik berapa? Kita kasih waktu untuk munakosah. Kita kasih pendalaman dulu. Kalau sudah siap kita uji ulang. Oke, dikasih waktu. Kita kasih waktu 1-2 minggu kita uji lagi. Ngaten nggih? Jangan sampai ini, jangan sampai Pak kok sampai ada ndak naik kemudian dikembalikan 4 bulan lagi, apalagi kenaikannya 6 bulan sekali 1 semester. Kasihan mereka, kelas 2 masih jilid 1. Karena itu ndak bisa karena. Oleh karena itu kalau ada santri yang tidak naik ketika ujian, segera mungkin sebagai guru kelas mengadakan privat bagi peserta itu dan segera mungkin untuk dilaksanakan remedial. Ngaten nggih? Seperti itu. Jangka waktunya minimal 1-2 maksimal 1 bulan. Ngaten nggih. Itu remedial nggih. Kersane mboten niku umpama ini jenengan tetapkan balik lagi di kelas baru. Kelas baru, teman baru, di adik kelasnya minder, wis ares-ares minder, wis gak iso sisan. Nanti jenengan sing dadi. Oleh karena itu ada tambahan tadi, tambahan waktu sebagai pendalaman persiapan remedial. Ngoten nggih? Halo? Seumpama ketika di remedial nggak bisa lagi. Nah, ini kita masukkan, kita tetapkan di kelas yang awal, ditetapkan. Besok ujian lagi, kok ndak lain lagi, kita remedial, nggak bisa lagi. Nah, baru kita paksakan untuk naik. Ngaten nggih, dipaksakan untuk naik, tapi ngapunten ada catatan. Ini anak ini mu'alaf. Artinya ada catatan khusus, harus ada perhatian khusus agar di kelas ngapunten karena ini sebenarnya belum mampu. Dikatrol dia akhirnya naik karena terpaksa sudah beberapa kali diujian, 4 kali ujian tidak bisa. Terpaksa dinaikkan. Tapi kita pesankan kepada guru baru agar memberikan tambahan waktu si A ini diberi waktu. Ngaten nggih? Nah, seperti itu. Memang ngapunten karena di metode Anadia setiap hari harus tambah materi. Sambut yang belakang. Kirang-kirang niki. Kirang keras. Boten napa Bu? Ada lagi betul. Harus dados tambahan ilmu yang lain karena setiap lembaga satu dengan yang lain berbeda permasalahan. Mungkin hadir kita juga menjadi solusi. Jenengan bertanya mungkin berarti itu menjadi solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu saya menanyakan bagaimana dengan santri yang sudah berkali-kali diuji tetap tidak bisa. Terus di sini saya memberikan pelajaran ulang lagi dengan mengajarkan pelajaran materi yang paling terakhir. Beberapa kali pertemuan, 2 atau 3 pertemuan, terus kita uji lagi. Apakah boleh seperti itu? Oke.
Itu privat, namanya saya privat anak. Terus saya privat atau mengajari yang terakhir tadi itu berarti pertemuan dengan cara saya privat. nggih. Apakah Apa diperbolehkan boleh kan seperti itu? kan nggih? Itu namanya pendalaman persiapan untuk melaksanakan ujian remedial. Nah, Bapak, memang itu sistemnya, nggih. Memang istinya. Kalau ketika ujian formatif tidak naik, belum mampu dia bacanya, maka kita harus mempersiapkan mereka, nggih, menyiapkan mereka agar kita uji lagi. Ya, kemudian dia bisa, baru kita naikkan. Kalau belum bisa, kita lagi. Ngaten nggih? Nah, sudah pas seperti itu nggih. Cuma nanti ngapunten ketika ujian formatif jangan wali kelasnya yang uji. Ada tim tunjukkan dari lembaga masing-masing. Kalau kita yang uji, murid saya 100 semua. Seperti itu. Apalagi wali santrinya loman gak karu-karuan perhatian karen jenengan. Masya Allah. Apalagi hadiah itu loh, THR Ramadan yang wasi gak karu-karuan. Budi untung-untung sak keranjang. Ngoten nggih? Sampun, karena setelah ini ada materi Yehuda Gharibul Qiraah yang lebih penting lagi, termasuk soal yang akan dibaca nanti ya. Sampun. Insya Allah nanti ada musyawarah mungkin qabla Ramadan atau setelah Syawal itu nanti kita laksanakan tasya. Nanti terserah rebukan jenengan nggih pada tim, pada beliau pengurus. Mungkin itu sementara yang bisa kami sampaikan. Kalau dirasa ada yang kepingin ditanyakan, bisa ditanyakan via WA saja atau titipkan kepada beliau ya Burhan, akan ditanyakan kami, nanti kita bantu untuk menjawabnya. Oke. Nah, sampun kurang lebihnya apa yang tadi kita sampaikan. Oke, semoga sedikit yang kita sampaikan ini menjadi berkah, menjadi ilmu yang mutaati, ilmu yang membutuhkan objek-objek setelahnya, oke, berkah manfaat. Oke, sampun. Wafaqanallahu lima yuhibbu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.